Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Engkau temani kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 3-4. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Tuhan yang akan menyertai kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dari sebuah artikel di internet. Sejarah mencatat bahwa perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 memberi konsekuensi yang buruk bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Baru 1 tahun bangsa kita merayakan kemerdekaan. Di tahun itu pula ibu kota yang bertempat di Batavia dipaksa berpindah ke Yogyakarta. Menjalani proses pindah ini tentu bukan hal yang mudah, karena harus meninggalkan tempat yang sungguh bersejarah. Bisa jadi muncul berbagai kekhawatiran mengenai ibu kota yang baru, terutama menghadapi bangsa Belanda yang tampaknya belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang kekhawatiran akan perpindahan, juga digeluti keluarga Yakub yang akan meninggalkan negeri Kanaan, negeri yang penuh sejarah itu. Mereka dipaksa pindah ke Mesir, tempat yang bisa jadi bukanlah impian mereka. Allah tahu ada keraguan di hati Yakub, sehingga Allah perlu meyakinkannya agar tidak takut pergi ke Mesir. Allah berjanji akan menyertainya dan akan menjadikan Israel bangsa yang besar. Bahkan Allah berjanji akan membawa umat pilihannya itu kembali ke negerinya. Yakub pun mantap pergi ke Mesir karena janji Allah itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal yang disampaikan oleh Allah kepada Yakub, yang pertama, meminta Yakub untuk tidak takut pergi ke Mesir. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang akan menyertainya. Lalu janji Tuhan yang berikutnya akan menjadikan dia bangsa yang besar di sana. Memang kalau kita merunut ke sejarah ke depannya, 400 tahun kemudian muncul seorang Firaun yang tidak mengenal sejarah siapa Yusuf, yang pernah menjadi perdana menteri di Mesir, yang menjadi wakilnya Firaun, yang menyediakan 7 tahun kelimpahan banyak gandum, menyimpan banyak makanan dan gandum di Mesir, sehingga di 7 tahun kelaparan banyak orang datang ke Mesir dari seluruh pelosok dunia untuk membeli gandum. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagaimana Allah menyertai hidup Yakub, demikian pula Dia yang menyertai hidup kita. Yakub disertai oleh Tuhan, bahkan sampai dikatakan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matanya ketika dia meninggal. Yusuf anaknya yang terkasihlah yang menutup matanya. Ibu bapak saudara terkasih, saya mengutip beberapa kata-kata bijak, kata-kata motivasi. Yang pertama dari Stefanus Susanto
seorang penulis renungan harian berkata, "Jangan takut melangkah. Jika Allah menyertai, maka Ia akan menjamin kehidupan kita." Mari kita percaya sama Tuhan atas penyertaan Tuhan dan tidak perlu ragu karena Dia menjamin kehidupan kita. Kata-kata bijak dari Kata Bijak Kristen, sebagai umat Kristen yang beriman dan taat pada sabdanya, kamu tidak boleh kehilangan harapan karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun dan dimanapun. Mari kita percayai penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan kita tetap setia berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan, sehingga ketika kita melangkah dengan pasti, kita mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai hari ini bersama dengan Tuhan, melangkah pasti dalam Tuhan, dan kita mulai dengan berdoa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan, untuk kami boleh melangkah pasti bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.